dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku pecinta Ramadan, pecinta Facebooker, pecinta Instagram, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan beberapa doa orang yang diijabah oleh Allah dan kebahagiaan orang yang senang berpuasa karena Allah. Yang pertama, Rasulullah katakan salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 jenis doa yang doa itu diijabah oleh Allah. Doa siapa itu? Yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Maka inilah dulu orang-orang tua itu mengajarkan tanpa dalil. Tapi sebenarnya mereka ada dasarnya. Seperti saya punya nenek sendiri. Saya itu pernah bertanya. Nenek saya itu berpuasa, tapi tidak pada hari Kamis, bukan hari Senin, dan bukan pada bulan-bulan yang mulia. Saya bertanya kepada beliau, "Nek, kok nenek berpuasa, puasa apa?" Kata beliau, aku masani hari lahirnya anak-anakku, yaitu bapakmu dan pamanmu. Oh. Terus saya bertanya kembali, "Kenapa, Nek? Hari lahirnya anak-anak nenek, kok nenek selalu berpuasa?" Iya, karena kata guru saya, orang itu kalau berpuasa doanya diijabah oleh Allah. Subhanallah. Ternyata saya baru mengerti kenapa beliau setiap hari lahir bapak saya, paman saya, saya selalu berpuasa. Ternyata beliau berdoa saat itu sedang berpuasa. Karena doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui pelajaran puasa Ramadan ini, mari kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah. Kita doakan selalu keluarga kita sendiri, hubungan suami istri menjadi hubungan yang harmonis, yang selalu bisa diselesaikan oleh Allah. Saudaraku, bahkan sebenarnya puasa ini bukan hanya milik orang Islam. Agama-agama lain pun ternyata kalau punya hajat, punya keinginan yang sangat-sangat luar biasa, mereka medianya adalah dengan berpuasa. Maka dulu ada istilah semedi, ada istilah nyepi, itu semuanya dalam rangka berpuasa. Apalagi kaitan puasa Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan, salah satunya adalah orang-orang yang tulus ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Dan ternyata apa benar nenek saya tadi berdoa itu, subhanallah, ternyata kenyataannya mustajab. 3 orang saudara, bapak saya, adik beradik, semuanya jadi ulama dan semua menjadi menantunya ulama.
Padahal kakek nenek saya, kakek adalah seorang petani dan nenek adalah orang rumah tangga biasa. Tapi karena ajaran yang baik, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, yang salah satunya adalah mengajarkan kepada anak cucunya kalau punya hajat supaya berpuasa. Yang kedua yang mustajab, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir, bepergian. Makanya sampean-sampean kalau lagi pergi jauh, saudara-saudaraku, jangan lupa pamit kepada anak istri, minta didoain apa. Nanti ketika sudah di tempat jauh, jangan kita berdiam-diam saja, tapi di sana kesempatan kita mendoakan istri kita, keluarga kita, orang tua, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Apakah hanya umrah haji saja? Tidak, musafir itu tidak hanya umrah haji. Termasuk saudara-saudaraku, ada yang dapat DL, dinas luar kota misalnya, jauh sekali sampai ke Jakarta. Ketika Anda di Jakarta, jangan lupa di sana berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di rumah, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ternyata doanya orang yang musafir itu dijabah oleh Allah. Saya pernah dapat pelajaran istimewa kaitan ini. Ketika saya musafir, mampir ke salah satu rumah guru saya, salah satu guru saya. Ketika masuk waktu sholat, guru saya tidak mau menjadi imam, malah saya yang disuruh jadi imam. Saya tidak mengerti dan saya juga menolak. Pak Kiai mawon, saya tidak pantas. Tidak, sampean aja. Begitu saya nggak mau didesak, beliau akhirnya ngomong, ayo tetap kamu jadi imam dan kamu yang doa. Karena doanya musafir itu mustajab. Oh, ternyata saya baru mengerti kenapa beliau memuliakan musafir, karena doanya musafir adalah mustajab. Maka kalau kamu punya saudara-saudara jauh main ke rumah-rumah kita, dia menjadi seorang musafir, jangan lupa mintalah mereka berdoa kepada kita semuanya, karena doanya dijabah oleh Allah. Yang ketiga, wada'watul madlum, doanya orang atau makhluk yang teraniaya. Teraniaya itu berarti bukan mengada-ada. No. Bukan kok pengen teraniaya, kamu habis pulang kerja minta dipukulin orang. Kenapa kau tak dipukulin? Biar aku teraniaya tak berdoa. Nah itu bukan, itu namanya menganiaya diri sendiri. Teraniaya itu dengan tidak ada kesengajaan dan kita tidak ada usaha untuk ke sana. Itu doanya diijabah. Satu contoh yang pernah saya baca di dalam Badaiz Zuhur fi Waqa'id Duhur. Ternyata sejarahnya Fir'aun itu lahir gara-gara ayahnya pernah menganiaya sepasang sapi. Jadi ayahnya dulu nikah itu bertahun-tahun diuji oleh Allah, tidak punya anak. Akhirnya ayahnya membeli sepasang sapi, baru dipelihara 3 bulan bunting. Sapinya dihajar, dicambuk sampai sekarat. Ketika sapi itu mau mati, sapi itu berdoa kepada Allah, memohon tidak terima, memohon berikan anak kepada bapak ini, tapi saya mohon ya Allah, anaknya berasal dari 4 sudut neraka jahanam. 4 sudut neraka jahanam. Maka akhirnya lahirlah Fir'aun. Itulah kelakuannya menjadi orang yang luar biasa sombongnya, melebihi iblis. Karena memang dasarnya asalnya dari 4 sudut neraka jahanam. Itu terwujud karena doanya madlum. Maka jangan sampai kita bunuh nyamuk pakai disia-sia. Binatang yang mengganggu boleh kita bunuh, nyamuk boleh kita bunuh kalau memang mengganggu. Tapi bunuhlah langsung mati.
jangan disia-sia. Lalat mengganggu boleh kita bunuh, tapi jangan pakai lem lalat. Betapa tersiksanya seekor lalat yang mati sampai mati karena terjebak di lem lalat. Itu termasuk zalim. Itu kalau sampai dia berdoa untuk kita, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka mumpung kita sedang berpuasa, perbanyaklah kita munajat kepada Allah, kesempatan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.